Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Bifadlika, NIM 210 30 20 297. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Ilmu Mantik. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa itu ilmu mantik dan bagaimana perkembangan ilmu mantik dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu mantik merupakan suatu ilmu yang menggunakan akal logika, lalu manusia menggunakannya untuk mencari petunjuk serta kebenaran sebenarnya, memilih mana yang baik untuk diikuti serta menjauhi dan meninggalkan perkara buruk, walaupun mempunyai akal dan senantiasa menggunakannya. Sama ada dalam menjalani urusan kehidupan atau untuk mencari kebenaran, namun tidak seandainya hasil pemikiran mereka menepati tujuan sebenar-benarnya serta mencapai maklumat yang dimaksudkan dan dianjurkan atau diinginkan. Sebagai contoh, apabila manusia melihat awan tebal yang hitam di langit, manusia memikirkan dan menjangkalkan hujan akan turun tidak lama lagi, tetapi tanggapan akal semata-mata serta melalui penelitian terhadap faktor awan hitam yang tebal tidak semestinya dapat menghasilkan keputusan yang benar dan tepat, karena kadang-kadang hujan tidak turun walaupun pada kebiasaannya. Awan tebal yang menundukkan atau menyebabkan hujan turun. Sisi ilmu mantik dalam ilmu pengetahuan sangat bermanfaat, seperti membuat daya pemikiran seseorang lebih tajam, tetapi lebih membedakan melalui latihan-latihan berpikir dan menganalisis serta mengungkap permasalahan secara ilmiah. Kemudian, membuat seseorang menjadi mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu pada waktunya. Kemudian, membuat seseorang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini merupakan manfaat yang paling asas dalam ilmu mantik. Kemudian, boleh menjadikan seseorang bijak berpikir dan mempunyai hujah tersendiri untuk berdebat serta membandingkan kata-kata yang tidak masuk akal dan tidak mudah diperbodoh-bodohkan atau diperotak-otakan oleh individu lain, sekiranya pada dirinya mempunyai ilmu mantik. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan dilalah, lafaz, ta'rif, dan qodiyah. Dilalah ialah memahami suatu dari suatu yang lain. Sesuatu yang pertama itu disebut madlul, yang ditunjuki, sedangkan sesuatu yang kedua disebut dal, yang menunjuki. Jadi, sesuatu itu dapat dimengerti dan dipahami karena ada sesuatu yang lain yang menunjukinya. Lafaz dapat dibagi menjadi dua, yaitu mufrad dan murakkab. Lafaz mufrad ialah suatu lafaz yang tidak mempunyai bagian yang menunjukkan suatu pengertian atas bagian makna yang dimaksud daripadanya. Kemudian ta'rif atau definisi ini disebut pula dengan qaul syekh, yakni perkataan yang menjelaskan arti mufrad sebagai hasil gambarannya dalam pikiran atau
untuk membedakan mufrad itu dari yang lainnya. Kemudian qadiyah, suatu perkataan yang dimengerti yang mengandung kemungkinan benar atau salah dengan melihat perkataan itu sendiri. Artinya tidak dilihat dari siapa yang mengatakannya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa itu istidlal dan berikan contohnya. Istidlal secara bahasa berasal dari kata istadlala yang berarti minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam Al-Jurjani memberikan arti kata istidlal secara umum, yaitu menentukan dalil untuk menetapkan sesuatu keputusan bagi yang ditunjukkan. Imam Asy-Syafi'i memberikan pengertian terhadap istidlal dalam arti menetapkan dalil dari nas Al-Quran dan As-Sunnah atau dari ijma dan selain dari keduanya. Terdapat arti istidlal yang lebih khusus seperti yang dikemukakan oleh Imam Abdul Hamid Hakim, yaitu mencari dalil yang tidak ada pada nas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada pada ijma dan tidak ada pada qiyas. Dan contoh istidlal, orang yang hilang tetap dipandang hidup sehingga ada bukti atau tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa dia meninggal dunia. Kemudian menetapkan ulang atas seseorang berdasarkan persaksian dua orang ke sebelumnya sampai adanya bukti pembayaran. Pertanyaan nomor 4, jelaskan apa itu qiyas, manfaat dari qiyas, contoh dari qiyas. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Manfaat dari qiyas bermanfaat dan sangat berperan dalam mengungkapkan hukum peristiwa yang tak disebutkan dalam nas. Contoh dari qiyas, menentukan hukum halal atau haram dari narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang kelima, apa yang kamu ketahui dari iktirani dan istisnai? Qiyas iktirani adalah suatu qiyas yang dua muqaddimahnya mengandung natijah secara implisiti bil quwwah, tidak eksplisit bil fil. Qiyas istiqrani terbagi menjadi dua, hamliyah dan syartiyah. Istisnai adalah qiyas yang natijahnya telah disebutkan atau nakitnya dengan nyata. Qiyas istisnai hanya tersusun dari dua qadiyah syartiyah. Qiyas istisnai mempunyai ciri pada dua qaidahnya, yaitu terdapat adat istisnai yakni lakin yang artinya akan tetapi. Istisnai terbagi menjadi dua, yaitu istisnai ittisali dan infisali. Ittisali adalah terkait dan infisali adalah tidak terkait. Contoh iktirani, setiap matahari terbit datanglah siang. Setiap datang siang, para pekerja giat bekerja dibandingkan masing-masing di bidangnya masing-masing. Jadi setiap matahari terbit, para pekerja giat bekerja di bidangnya masing-masing. Qiyas istisnai adalah qiyas yang natijahnya, contoh dari istisnai. Yang pertama, akan tetapi matahari. Jika matahari terbit, maka siang ada. Akan tetapi matahari terbit, maka siang ada. Akan tetapi matahari tidak terbit, maka siang tak ada. Pertanyaan ke-6. Apa yang kalian ketahui dari lawahi qiyas dan istiqra'i, serta berikan contohnya. Lawahi qiyas adalah beberapa qiyas yang dihubungkan atau yang diikuti dalam istidlal lawahi qiyas. Lawahi qiyas terbagi menjadi 4. Qiyas murokab, qiyas istiqra'i, nakisi, qiyas tamsili, qiyas kholifi. Contoh dari lawahi qiyas. Benda ini barang tambang. Setiap barang tambang itu jika dipanaskan akan memuai. Jadi benda ini jika dipanaskan akan memuai.
Istiqra'i. Istiqra'i artinya meneliti satu kesatuan. Maksudnya adalah satu metode untuk menarik kesimpulan dengan meneliti satu persatu dahulu, seperti sebelum kita menyimpulkan bahwa setiap manusia itu berpikir harus diteliti satu persatu terlebih dahulu. Contoh dari istiqra'i. Setiap binatang bila makan yang bergerak rahang bawah. Ternyata dalam penelitian ada binatang yang rahang atas bergerak, yakni buaya. Maka penelitian tersebut disebut nakis, yakni kurang atau tidak sempurna. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan apa itu tamsil dan al-burhan, serta apa fungsi dari keduanya. Tamsil dalam bahasa Arab sama dengan asal kata dari misal, berarti mengambil contoh, mengidentifikasi kemiripan dan sebangsanya. Tamsil dalam bahasa Arab sama dengan arti kata misal tadi, berarti mengambil contoh. Maksudnya adalah menetapkan hukum sesuatu terhadap sesuatu yang lain karena terhadap persamaan sifat. Persamaan sifat inilah yang disebut tamsil. Kemudian al-burhan. Al-burhan yaitu suatu yang tersusun dari muqaddimah yakiniyah untuk tujuan meyakinkan tujuan tersebut. Fungsi dari keduanya adalah sama-sama menentukan tentang hukum halal dan haramnya supaya menjadi jelas dan pasti. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.